Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bira Fifa. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 4 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, materi tersebut yaitu konsep sistem dan sistem informasi. Untuk materi yang pertama itu mengenai apa itu konsep sistem informasi. Nah, sistem informasi ini merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Selain itu, sistem informasi juga merupakan kesatuan yang formal yang terdiri dari sumber daya fisik dan logis, seperti kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan juga untuk menyediakan kebutuhan informasi untuk berbagai macam pengolahan organisasi, serta untuk menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi di sini sistem informasi yaitu merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik itu untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Kemudian ada alat pengolahan sistem informasi. Ada beberapa alat pengolahan sistem informasi. Yang pertama yaitu otak. Otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh inderanya, yaitu mengolah rangsangan atau menginterpretasikan maupun mempersepsikan akan menghasilkan suatu fakta. Contohnya yaitu berbagai aktivitas seperti mengendarai mobil atau motor, memainkan musik, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua yaitu manual. Manual berawal sejak zaman primitif manusia telah menggunakan alat bantu manual untuk mengolah dan mengingat sesuatu. Mulai dari menulis batu juga sampai ditemukan pena dan kertas. Kemudian yang ketiga ada mekanik. Mekanik ini muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi. Contohnya seperti mesin tik atau mesin ketik. Yang keempat ada elektrik. Elektrik ini hampir sama dengan mekanik. Yang berbeda adalah tenaga penggeraknya, yaitu menggunakan listrik seperti telegraf. Ada pula elektronik, yaitu merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efisien dan efektif. Pengolahan datanya disebut sebagai electronic data processing. Atau contohnya seperti komputer, laptop, dan alat elektronik lainnya. Kemudian di sini ada komponen sistem informasi. Sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dianalogikan sebagai blok bangunan atau building block. Ada beberapa komponen informasi. Yang pertama yaitu blok masukan atau input block, yaitu termasuk pula metode-metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan. Data dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kemudian ada blok model, yaitu terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Ada pula blok keluaran, yaitu produk dari sistem informasi adalah keluaran, yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Kemudian ada blok teknologi, yaitu digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan teknologi digunakan untuk menerima input. Selain itu untuk menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Nah, teknologi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aspek manusia, perangkat guna, maupun perangkat keras. Kemudian ada blok basis data. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat guna untuk manipulasinya. Pengolahan database umumnya ini dikenal dengan nama DBMS, yaitu Database Management System. Yang terakhir ada blok kendali atau control block, yaitu bagian pengendalian yang dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang dapat merusaknya, seperti faktor-faktor alamiah yaitu temperatur, air, api, debu, dan sebagainya, maupun dari virus, sabotase, atau yang lainnya. Ada komponen sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya, pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama itu ada hardware, software, firmware, prosedural, maupun database. Setiap elemen merupakan suatu kesatuan yang terpadu untuk menghasilkan keluaran.
atau misalnya untuk proses transaksi ataupun proses pengambilan keputusan. Penjelasan mengenai hardware sendiri yaitu digunakan untuk menggambarkan mesin, alat, dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware ini digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan keluaran atau output. Komponen hardware ini secara umum terdiri atas Central Processing Unit atau CPU yang memproses data dan mengendalikan komponen lainnya dalam sistem komputer. Kemudian di hardware ini terdapat input devices maupun output devices. Input sendiri yaitu memasukkan data, merubah data untuk diproses dalam komputer, itu seperti keyboard, mouse, barcode, dan lainnya. Sedangkan output yaitu menampilkan data dalam bentuk yang dipahami user, itu seperti monitor, car, dan lainnya. Kemudian ada komponen software atau perangkat lunak, yaitu merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan, digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Fungsi software sendiri yaitu untuk mengelola sumber daya komputer, untuk menyediakan sarana bagi pengguna untuk memanfaatkan sumber daya tersebut, juga sebagai perantara antara informasi yang disimpan dengan penggunanya, atau untuk individu maupun organisasi. Kemudian di sini ada jenis software, seperti sistem software, yaitu program umum yang mengolah sumber daya komputer dan mengendalikan akses pada hardware. Sistem software ini seringkali diidentikan dengan operating system seperti MS-DOS, Windows, Unix, maupun Linux. Ada pula application software, yaitu berkaitan dengan pencapaian tugas dari pemakai komputer. Software-software yang secara umum dikenal itu misalnya untuk pengolahan kata, itu ada MS Word, pengolahan data itu ada MS Excel, dan pengolahan gambar atau foto ada Corel Draw, dan jenis software-software lainnya. Kemudian ada komponen brainware. Brainware ini adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer. Ada 5 dalam pengolahan brainware ini, seperti sistem analisis atau analisis sistem, bekerja dengan pemakai dalam mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem lama atau yang ada sekarang. Yang kedua ada database administrator, yaitu pengelolaan data atau pengolahan database, yaitu bekerja sama dengan pemakai dan analisis sistem dalam menciptakan database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. Ketiga ada network spesialis atau spesialis jaringan, yaitu bekerja dengan analisis sistem dan pemakai dalam suatu jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputer yang tersebar. Kemudian ada programmer, yaitu menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analisis sistem untuk membuat kode instruksi-instruksi dan menjadikan komputer dapat mengubah data menjadi informasi yang diperlukan pemakai. Dan yang terakhir yaitu ada operator, untuk mengoperasikan peralatan komputer berskala besar, memantau layar komputer, dan untuk mengatur pencetakan dokumen dan sebagainya. Kemudian di sini ada komponen dalam prosedur yaitu serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Nah, itu prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Misalnya, untuk tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password atau login pada jaringan komputer. Juga peraturan bahwa setiap transaksi dalam divisi tertentu harus dicatat dalam database komputer. Di sini juga ada komponen dalam database, yaitu kumpulan file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Selain itu, database system adalah sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, pakai database, manajemen, dan pengguna lainnya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Nah, sistem informasi ini pada dasarnya merupakan bagian serta komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Di sini ada beberapa komponen sistem informasi menurut building block yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, maupun blok kendali. Ada pula komponen sistem informasi dari komputer, yaitu terdapat hardware, software,
software, procedures, maupun database. Selanjutnya ada komponen sistem informasi dalam organisasi, yaitu ada tempat kerja, sistem operasional, budaya organisasi, kekayaan atau aset, maupun pengaruh. Komponen sistem informasi ini dapat ditinjau dari dua komponen, yaitu komponen fungsi dan komponen fisik. Komponen fungsi tersebut antara lain sistem administratif dan operasional, sistem pelaporan manajemen, basis data bersama, dan sistem pencarian informasi maupun sistem manajemen data. Kemudian ada komponen sistem dari bentuk fisik, yaitu manajemen antara lain terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras ini contohnya seperti input unit, CPU unit, maupun output unit. Sedangkan dari perangkat lunak yaitu seperti software, program analisis, operating personal, dan sebagainya. Sekian penjelasan singkat dari saya di materi bab 4 ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.